pembayaran pajak lainnya, PPh, PPN juga kita bisa. Jadi orang itu bisa nyicil ya Bank BJB kalau sistemnya sudah connect, support Batam. Ada di Kepri ya kita support Kepri. Sayang orang tua. Suara Batam Podcast. Selamat datang sahabat saya, Asep Wahyu Ismail. Selamat datang di podcast Suara Batam, Pak Asep. Terima kasih Pak Diki. Mudah-mudahan nyaman ya, karena memang sudah lama nggak ke sini kan Pak Asep ya. Ya. Dan perlu diketahui Pak Asep ini brand manager Bank BJB ya. Ya. Bank BJB perwakilan Jawa Barat yang ada di Provinsi Kepri. Ya. Barangkali kita bisa diskusi terkait latar belakang Pak Asep sehingga bisa berkecimpung di dunia perbankan dan bergabung dengan Bank BJB. Oh ya, boleh. Saya sebenarnya latar belakangnya bukan di bidang perbankan, Pak. Bukan di perbankan ya, malah sekarang jadi brand manager bank terbesar di Jawa Barat malah ya. Saya kuliah itu dulu basicnya hukum. Tapi emang saya jurusan hukum ekonomi. Ya ngikuti arus, ternyata peluangnya di perbankan. Di perbankan ya, oke. Saya dulu pernah masuk seleksi pekerjaan, tidak hanya di bank, Pak. Ada 3 instansi yang tinggal sign kontrak ya dengan PLN dulu itu di Surabaya, PTPN di Bandung, sama Bank BJB. 3 ya ikut ya. 3, alhamdulillah. Tiga-tiganya masuk. Luar biasa. Dan yang lebih duluan menawarkan sign kontrak BJB waktu itu. Ya. Oke. Ya, rezekinya di BJB. Nah, terkait perbankan itu kan sekarang masyarakat awam berpikir bahwa di perbankan tuh sekolahnya harus dengan nilai yang cukup tinggi ya kan, dengan kemampuan bahasa yang baik dan tentu dengan penampilan yang menarik. Karena memang kalau bahasa orang awam tuh kerja di bank perlente lah dengan gaji yang cukup besar. Asumsi masyarakat demikian itu sebenarnya benar nggak sih Pak? Kalau orang bank memang identik pertama adalah penampilan ya. Penampilannya rapi ya. Padahal tidak semua orang bank rapi juga. Untuk yang sering penagihan ya, kolektor ya, nggak rapi juga sangat juga ya. Ya menyesuaikan lah ya. Orang lapangan dengan orang administrasi beda. Pasti beda ya, pasti administrasi tentu penampilannya harus lebih menarik ya, harus good looking gitu ya. Frontliner udah pasti itu good looking lah. Frontliner harus good looking juga ya. Nah ini terkait sebenarnya bukan persaingan, tapi kita ketahui bahwa di Batam sendiri banyak bank konvensional lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan bank-bank besar lainnya gitu kan. Lalu kok bisa gitu loh seorang Pak Asep bisa mengantarkan Bank BJB ini menjadi salah satu kas daerah yang ada di Kota Batam. Tentu ini menjadi menarik karena memang di Kepri atau di Batam ini juga kita punya bank daerah. Nah artinya tentu banyak inovasi atau teknologi yang mungkin bisa dikerjasamakan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah terkait masalah itu Pak Asep, mungkin Pak Asep bisa menjelaskan trik-trik meyakinkan pemerintah daerah sehingga menggunakan Bank BJB sebagai mitra kerja daripada pemerintah itu sendiri. Oh ya. Jadi Bank BJB sebagai mitra kas daerah terutama Kota Batam, sebenarnya saya hanya tinggal melanjutkan, Pak. Tinggal melanjutkan aja ya. Ini diinisiasi oleh pendahulu saya sebelumnya ya? Bang Faisal. Nah dari Bang Faisal saya teruskan terutama untuk beberapa inovasi yang lebih kekinian ya sekarang masalah digital banking dan sebagainya. Jadi walaupun bank konvensional itu banyak di Batam, tapi kita harus punya karakter yang membedakan dengan bank-bank lainnya. Saya di sini membawa karakter layanan ya. Kita harus ada pelayanan yang berbeda lah. Pelayanan pertama yang quick respon, terus keramahan dan komitmen gitu. Jadi memang tentu dalam sisi perbankan memang satu konsisten, komitmen dan juga tentu transparan Pak Asep ya. Dan tentu juga memang ini menjadi trik utama pelayanan dalam meyakinkan pemerintah sehingga bisa menjadi mitra BJB gitu ya. Dan saya tahu kan memang Pak Asep sudah
kenal banget kita ya berdua ya. Hampir 2 tahun sudah di Batam gitu kan. Beda dengan suasana yang ada di Bandung tempat Pak Asep tinggal gitu ya. Nah, kalau terkait lingkungan nih, lingkungan kerja dulu deh, kerja dulu. Sebenarnya lebih comfortable di daerah kita atau di Batam, yang kita tahu Batam memang daerah industri yang dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Ya, kalau selama saya 2 tahun di sini, alhamdulillah ya, saya disupport oleh para pegawai yang milenial. Jadi pegawai BJB Batam itu kebanyakan kaum milenial. Banyak anak muda ya? Anak muda banyak, semangatnya lumayan tinggi dan alhamdulillah kompak gitu ya, kompak. Ya, dengan kondisi Batam berbatasan dengan Singapura, Malaysia, memang itu tantangan tersendiri. Kita pun sebenarnya bank devisa, Pak. Jadi dengan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu suatu peluang ya, untuk mengembangkan devisa kita. Jadi kita multi currency juga, tidak hanya rupiah. Kita bermain juga di remittance, ada juga banknote dan sebagainya. Nah, artinya memang persaingan secara nasional tentu bisa dilihat dari persaingan yang ada di daerah sebenarnya gitu kan ya. Artinya apakah daerah representatif, karena memang Batam ini kan unik. Batam ini unik kenapa? Karena diapit oleh 2 negara besar di ASEAN ya, Malaysia dan Singapura gitu loh. Nah, tentu Pak Asep tentu punya semangat yang sama dengan bankir-bankir yang lain, bagaimana menjadikan sebuah bank menjadi bank kepercayaan masyarakat gitu lah. Nah, mungkin Pak Asep bisa menyampaikan apa yang dibuat BJB terhadap masyarakat sehingga memang masyarakat terutama di Kepri dan Batam ini trust dengan BJB. Ya. Jadi sekarang itu zamannya milenial, zamannya perubahan. Apalagi di kondisi pandemik seperti ini, kita harus punya terobosan-terobosan. Iya, betul. Inovasi. Nah, BJB sekarang sedang gencar-gencarnya dengan digital banking, Pak. Digital banking ya. Kita mengembangkan BJB Mobile. Kayak OVO gitu ya. Ya, e-wallet lah, kita punya DigiCash namanya. Jadi e-money tapi server base. Jadi lebih ke barcode ya. Ya, pakai handphone ya. Tidak pakai kartu. Tapi e-money. Kemudian juga BJB Mobile Banking kita namanya BJB Digi. Itu multi transaksi, bisa bayar pajak, bisa bayar pajak nanti buat pajak kendaraan dengan kolaborasi dengan Isamsat juga Kepri, PBB juga bisa, PBB Kota Batam, terus juga untuk pembayaran pajak lainnya PPH PPN juga kita bisa. Jadi yang dimiliki BJB itu BJB Digi ya, bisa membayar semua yang diinginkan oleh seseorang gitu kan ya. Artinya memang sama seperti kayak e-money lah gitu ya. Cuma memiliki saldo mungkin lebih besar daripada mobile banking gitu ya. Nah, kembali Pak Asep, kembali kepada personal ya Pak Asep. Batam ini kita tahu banyak menjanjikan hiburan dan lain-lain ya. Saya tahu juga Pak Asep di sini sendiri gitu kan, dengan wajah yang handsome gitu kan, kepala cabang bank besar pula dengan gaji yang besar. Trik-trik apa yang bisa membawa image Pak Asep itu sampai sekarang masih positif ya, karena memang sampai saat ini yang saya tahu Pak Asep bekerja rumah kantor paling ke Lungo Kopi untuk minum kopi gitu. Mungkin apa yang membuat Pak Asep untuk melupakan kejenuhan jauh dari keluarga sehingga bisa menikmati di Kota Batam ini? Nah, alhamdulillah saya di Batam ini alhamdulillah banyak teman, Pak. Banyak teman. Jadi untuk walaupun saya di sini sendiri ya, keluarga di Bandung, tapi saya banyak kegiatan, Pak. Olahraga, badminton, sepeda, ya. Kadang ikut driving golf, ya. Ya diikuti. Kadang ini ngobrol-ngobrol aja kongkow di ruang. Karena di Batam kalau pikiran kita kosong bahaya nih Pak Asep. Karena memang juga banyak teman-teman yang akhirnya terganggu pikirannya gara-gara kesendirian tadi. Tapi alhamdulillah sampai yang saya tahu Pak Asep 2 tahun ini memang kerjanya memang sport, olahraga dan lain-lain, sampai dengan mungkin kalau dibilang alkoholik, gila kerja gitu kan. Sampai memang hobi bergaul dan lain-lain. Itu menjadi sisi positif sehingga kita masih bisa bersama hari ini gitu. Nah, kemudian ini yang menjadi langkah selanjutnya bahwa BJB selain bisa meyakinkan pemerintah kota,
juga bisa meyakinkan pemerintah provinsi gitu loh, dengan segala inovasi-inovasi yang dimiliki gitu ya. Nantinya memang provinsi juga membutuhkan era 4.0 ini kan serba digital, serba teknologi. Nah kemarin BJB juga telah menawarkan luar biasa, kita bisa bayar pajak sekarang menggunakan handphone ya, dengan bisa di Indomaret ya kan, bisa melalui channel bank dan segala macam gitu. Artinya memang teknologi yang dimiliki oleh BJB ya, terhadap teknologi informasi justru membantu pemerintah provinsi Kepri gitu loh. Nah pertanyaannya adalah bagaimana sekali lagi Pak Asep bisa meyakinkan provinsi terkait masalah kemitraan yang sampai saat ini terjalin dengan baik, sehingga memang kita akui sekarang banyak hal-hal yang baru di tahun 2019 dan sampai dengan 2020 terhadap kemitraan kerjasama dengan BJB. Ya, alhamdulillah sih sebenarnya saya diberi kesempatan oleh Pak Diki dan kawan-kawan di PP2RD untuk kerjasama ya. Tonggaknya adalah ke bulan September kalau nggak salah, bulan September 2019 kita tanda tangan PKS kerjasama pengelolaan untuk pembayaran samsat ya. Memang di sini ada peluang masalah bagaimana kita membantu PAD Kepri. Minum ya Pak. Karena ini ujung tombak ya, pendapatan dari pajak kendaraan itu. Dan sekarang teknologi itu perlu, karena orang-orang itu jangan sampai ada kesan bayar pajak aja susah. Ya, betul. Itu. Selama ini begitulah masyarakat. Nah, makanya kita permudah dengan kolaborasi. Jadi walaupun BJB bukan satu-satunya bank, tapi penekanan kita adalah kolaborasi, Pak. Kita singkirkan kompetisi ya, tapi kita perbanyak kolaborasi karena lebih kemitraan ya. Ya, jadi dengan kolaborasi ini alhamdulillah kita mengembangkan sistem bagaimana supaya masyarakat itu mudah untuk bayar pajak. Kemarin ada inovasi itu adalah ketika kita kerjasama dengan e-commerce. Betul. Jadi orang itu bisa nyicil, ya. Jadi nggak ada uang bayar pajak, tapi bisa pakai pay letternya Bukalapak apa Tokopedia atau kartu kredit lah gitu Pak, tidak gitu ya, bisa. Nah pendapatan ke daerahnya full, wajib pajaknya tidak terbebani, tapi dia bisa ngangsur gitu ya, seperti itu. Karena memang harapan masyarakat Batam dan Kepri tentu Pak Asep berharap bahwa kapan sih ada inovasi yang memang masyarakat tidak dibebani lagi dengan besarnya pajak yang harus dibayar. Tentu memang masyarakat berkeinginan bahwa pemerintah provinsi melalui Dispenda Kepri tentu melakukan langkah-langkah pengangsuran pajak dan lain-lain gitu loh. Nah, kira-kira dari Bank BJB sendiri ada nggak rencana ke depan akan membuat inovasi apa yang sifatnya betul-betul mendukung kemudahan dan membantu ya dari segi pembiayaan dari wajib pajak tersebut? Ya. Untuk wajib pajak kita ke depan itu akan membuat satu pengembangan produk yang sudah berjalan sebenarnya di daerah lain di Jawa Barat dan Banten. Oh, sudah jalan ya? Yaitu T-Samsat, jadi tabungan samsat. Jadi orang itu bisa nabung. Misalkan karena ini kewajiban tiap tahun, jadi sudah diperkirakan nanti bikin auto debit. Jadi orang itu ketika jatuh tempo itu nggak kaget, karena dia sudah memperkirakan nanti bikin sistemnya auto debit, kemudian juga ada menabungnya, ya. Jadi nanti ketika jatuh tempo saldonya pas gitu di tabungan. Pas ya. Jadi artinya nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang juga gitu ya. Pas jumlah, pas tapi waktunya. Di Jabar sendiri udah jalan ya, udah jalan. Nah, udah jalan dengan jadi baik. Yang T-Samsat ini nanti akan saya secara teknis akan saya matangkan. Nah, kalau emang bisa secara cepat kita launching ya. Gitu. Karena ini makin cepat makin bagus sebenarnya. Dan tantangannya adalah sosialisasi. Betul. Jadi artinya Batam sendiri belum menjadi garapan dari BJB sendiri ya. Karena memang ditunggu tuh masyarakat bahwa kapan waktunya kita membantu masyarakat untuk bisa meyakinkan masyarakat berupa sosialisasi tadi bahwa ada sektor bank lain yang sebenarnya bisa membantu masyarakat dalam mengurangi beban pajak tadi gitu kan. Yeah. Kalau kita pikir misalnya kita punya mobil A pajaknya 5 juta. Kalau kita mau bayar tabungan di BJB ya misalnya sebulan 300.000 kan akhirnya nggak berat juga Pak Asep gitu ya. Nah itu kira-kira di Batam sendiri atau di Kepri sendiri kapan mau dilaunching tuh? Saya sih ini secepatnya, mungkin nanti akan saya koordinasikan dengan pihak terkait di kantor pusat Bank BJB. Kalau sistemnya sudah connect, sebenarnya itu gampang. Sistem belum connect, berarti Samsat sudah connect kan? Udah connect. Cuma tinggal sistem di produknya. Jadi ada
produk tabungan khusus, nanti bukunya juga khusus mungkin ya, buat monitoring. Nah nanti kita coba pelajari, kalau emang sistem udah connect sih tinggal klik aja, cepet sebenarnya. Tinggal langsung gitu ya. Jadi memang yang kita tahu, kita beberapa kali memang kunjungan ke Dispenda Jawa Barat, memang luar biasa dari segi informasi teknologinya cukup update ya kan, karena memang kita tahu dari pendapatannya ya kan, dari retribusinya memang seluruh yang bangun kalau nggak salah dari BJB gitu ya. Artinya memang kenapa kita tergerak bisa kerjasama dengan Bank BJB, tentu kita berharap bahwa kita kebagian informasi teknologi terbarukan ya, sehingga itu kita bisa sama dengan Provinsi Jawa Barat. Nah BJB ini hebat Pak Asep, kenapa? Bisa mengelola APBD sekitar 70 triliun ya kabupaten kota Jawa Barat yang lainnya gitu kan ya. Nah artinya dengan sama persis dengan DKI Jakarta gitu ya. Nah kira-kira kiat-kiat dukungan pembangunan yang diberikan BJB kepada pemerintah daerah Jawa Barat tadi itu dalam bentuk dukungan apa Pak? Sedikit informasi, emang Bank BJB tidak hanya kita mengelola, tapi kita juga bersinergi. Iya, karena banyak teknologi sepertinya BJB itu hebat, BJB itu. Bersinergi kalau di Jawa Barat emang ada beberapa inovasi kayak Samsat Jebret ya. Kemudian di Banten Samsat Hebat. Emang aplikasinya kita kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Nah untuk di luar Jawa, Batam ini salah satu pilot project lah ya, karena pionir juga. Pionir ya. Di luar Jawa Barat, Banten kita ada kerjasama Samsat ya dengan provinsi. Alhamdulillah selama ini terima kasih atas supportnya lancar ya. Kalaupun ada kendala-kendala itu jadi bahan evaluasi kita, pembelajaran kita untuk kita perbaiki di kemudian hari tidak terulang kembali. Baik. Kemudian juga yaitu prinsipnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Jadi tidak hanya kita kiblatnya ke Jawa Barat, tapi kita pun ingin memajukan daerah di sini nih. Iya. Di mana ada di BJB ada di Batam ya kita support Batam. Ada di Kepri ya kita support Kepri. Gitu. Karena memang Pak Asep ya setara gitu loh, berdua tahun di Batam, tapi saya lihat bergaulnya cukup baik, bahkan teman-temannya juga cukup banyak gitu. Artinya memang untuk proses koordinasi terhadap kegiatan yang dikerjasamakan dari provinsi itu dengan mudah bisa dilaksanakan, karena kuncinya kan komunikasi Pak Asep gitu. Nah di luar daripada pekerjaan nih Pak Asep, saya mau tanya nih, hobi Pak Asep. Hobi olahraga. Satu pertanyaan aja, hobi olahraga. Hobi ya. Sayang istri atau sayang orang tua? Sayang orang tua. Waduh, Ibu Asep, mohon maaf Bu Asep. Ini ya dua-duanya. Jujur Bu, Pak Asep sayang orang tua Bu, maaf Bu ya, jangan dimaafin Bu dosa Pak Asep Ibu ya. Karena secara agama, kalau laki-laki itu ke ibu. Ya, betul. Ya. Satu lagi pertanyaan. Suka sendiri atau suka ditemenin istri? Istri, suka ditemenin istri. Ya, mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan pasti bisa berkumpul lagi dengan istri. Amin. Hingga memang bisa bersama-sama berpikir menuangkan ide kreatif baik di rumah ataupun di kantor gitu Pak Asep. Amin. Nah, terkait keluarga Pak Asep, kita kan jauh nih Pak Asep. Bagaimana komunikasi kita sama mereka gitu loh, dengan anak, dengan istri, sehingga memang walaupun kita jauh tapi hati kita dekat gitu. Nah, saya sih rutin Pak, komunikasi itu rutin tiap hari, selalu telepon, video call ya sama anak sama istri. Jadi tahu kondisi walaupun LDRan tapi kita jauh di mata dekat di hati. Walaupun LDRan ya. Jadi tetap yang penting komunikasi dan saling percaya, itu aja kuncinya sih. Jadi walaupun kita jauh tetap kuncinya saling mengerti dan percaya, walaupun tiap hari video call gitu kan. Ya. Seperti itu gitu ya. Iya. Karena memang membangun sebuah hasil karya baik itu di kantor tempat kita bekerja itu sebenarnya berawal dari rumah sendiri. Ya. Bagaimana kita memanage keluarga dengan baik, otomatis kita akan bisa mengelola perusahaan ataupun tempat kita kerja dengan baik gitu Pak Asep ya. Dan kemudian ini Pak Asep, yang menjadi pertanyaan paling dasar gitu loh.
COVID-19 ini ya, COVID-19 ini tentu kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita merosot habis ya, merosot bebas gitu. Bukan Indonesia saja, dunia, apalagi Batam dan Kepri gitu kan ya. Di sektor-sektor seperti industri, pariwisata, bahkan kuliner juga banyak yang sudah banyak merumahkan pegawainya gitu kan. Sehingga memang kita berdoa mudah-mudahan kita kembali normal dan semua bisa bekerja kembali gitu dengan baik gitu. Seperti itu gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah Pak Asep, BJB kondisi COVID ini ada nggak pengurangan pegawai? Kita terus terang di awal-awal ada sedikit rasionalisasi untuk supporting Pak ya. Kemarin ada beberapa rasionalisasi di tenaga driver sama driver saja, security hanya penyegaran sebenarnya. Jadi alhamdulillah sebenarnya BJB walaupun kondisi COVID, kondisi seperti ini, kita tidak ada rasionalisasi secara signifikan. Kita hanya menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang sudah berjalan. Alhamdulillah malah BJB Batam kita tetap berjalan seperti biasa, malah kita malah mau nambah orang malah sebenarnya. Wah, alhamdulillah. Karena melihat memang kita ada namanya capacity planning. Jadi kita sudah bikin suatu perencanaan pengadaan tenaga kerja sampai 1 tahun ke depan. Gitu ya. Dengan memperhitungkan misalkan ada yang pindah, ada yang promosi. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman di BJB Batam yang promosi Pak. Alhamdulillah ya. Cuma kendalanya belum ada penggantinya. Tapi dengan teamwork yang baik ini kita masih berjalan. Kita paralel saja. Jadi bekerja terus sesuai dengan tenaga kerja yang ada sambil kita mencari kalau ada potensi inginnya sih orang-orang pribumi, orang Batam, orang Kepri yang bisa jadi bagian tim Bank BJB. Apresiasi juga lah buat BJB karena pasca COVID-19 ini ternyata tidak ada pegawai yang dirumahkan gitu kan, karena memang saya secara pribadi banyak prihatin juga karena banyak teman-teman saya yang sekarang kehilangan pekerjaan Pak Asep itu kan. BJB alhamdulillah malah banyak memberikan reward pada pegawai tahun ini gitu kan ya. Nah tentu ini menjadi kebanggaan lah buat kita semua bahwa sektor-sektor perbankan malah tetap bisa melangkah dengan baik dengan kondisi apapun, sehingga memang tidak mengganggu dari pekerjaan daripada karyawan itu sendiri gitu kan ya. Karena COVID ini betul-betul memang semuanya mengganggu semua Pak. Kita tahu di mal-mal sekarang sudah sepi ya kan. Kita tahu berapa banyak XX1 bioskop yang bisa menampung tenaga kerja, berapa banyak yang mengangguran itu kan. Tapi itulah kondisi kita hari ini gitu ya. Dan tentu kita berdoa bersama mudah-mudahan COVID-19 ini berlalu dari Indonesia dan kita bisa hidup normal kembali Pak Asep. Amin. Nah, terakhir closing statement dari Pak Asep terkait Suara Batam Podcast. Suara Batam Podcast salah satu inovasi baru dari Pak Diki. Terima kasih. Karena ini salah satu corong informasi Pak. Iya betul. Sekarang itu orang-orang itu sangat haus akan informasi. Betul. Tidak hanya informasi pandemik tentang COVID, tapi perlu yang lain. Betul, setuju. Makanya adanya Suara Batam ini salah satu opsi opsi buat masyarakat bahwa kita perlu informasi. Iya betul. Kita perlu pencerahan, kita perlu pendapat-pendapat ya dari hasil diskusi, mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat Kepri atau Batam bahwa kita harus semangat. Walaupun kondisi pandemik, walaupun COVID belum berakhir, tapi kita tetap semangat. Kita yakin bahwa ini akan berakhir dan kita semangat bekerja terus dan kita jaga imun. Betul. Supaya kita pun bekerja bukan buat siapa lagi, buat keluarga kita. Kalau semuanya sehat ya itulah tujuan kita. Terima kasih closing statementnya Pak Asep bahwa memang kita harus bisa menjaga kesehatan kita, meningkatkan imun kita supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 karena kalau kita sudah kena tentu kasihan dengan keluarga yang ada di rumah. Baik Pak Asep, terima kasih telah datang di Suara Batam Podcast. Sekali lagi selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.